Kebijakan pendidikan masyarakat di negara dan daerah. Kebijakan pendidikan adalah strategi untuk mencapai tujuan pendidikan di masyarakat, Tilar dan Nugroho, 2008. Pendidikan masyarakat meliputi semua jenis pendidikan untuk mengembangkan potensi individu dan partisipasi sosial. Di Indonesia, kebijakan pendidikan masyarakat terdesentralisasi dengan pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menyediakan pendidikan yang berkualitas. Kebijakan ini berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang 1945 yang menjamin wajib belajar 9 tahun dan pendidikan dasar gratis. Kebijakan daerah disesuaikan dengan kebutuhan lokal seperti kurikulum merdeka dan pelatihan guru. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengelolaan pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mengatur pendidikan non-formal sebagai pelengkap pendidikan formal dengan program seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, kebijakan pendidikan masyarakat yang telah ditetapkan di Indonesia. Beberapa kebijakan utama yang diterapkan meliputi: yang pertama, wajib belajar 9 tahun yang menjamin setiap anak mendapatkan pendidikan dasar gratis tanpa diskriminasi. Yang kedua, pengembangan kurikulum Merdeka Belajar yang memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan daerah untuk mengembangkan model pembelajaran yang sesuai budaya dan kebutuhan masyarakat setempat. Yang ketiga, peningkatan kualitas guru dan kepala sekolah melalui pelatihan, rekrutmen, selektif, dan pendampingan berkelanjutan. Yang keempat, kolaborasi antar sekolah dan pendidikan informal sebagai bentuk pembinaan komunitas belajar yang saling mendukung sehingga proses pendidikan inklusif dan berkelanjutan. Yang kelima, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sekolah melalui komite sekolah yang memberi ruang komunitas untuk ikut serta mengawasi dan mengembangkan pendidikan. Yang keenam, pendanaan pendidikan yang berasal dari anggaran pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat memastikan ketersediaan fasilitas dan layanan pendidikan yang layak. Proses analisis kebijakan pendidikan masyarakat. Adapun tahapan utama dalam menganalisis kebijakan pendidikan masyarakat dibagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi masalah. Menggali dan merumuskan permasalahan pendidikan masyarakat yang ada. Misalnya, akses pendidikan yang belum merata, kualitas guru yang bervariasi, dan relevansi kurikulum dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi. Mengumpulkan data primer dan sekunder terkait aspek pendidikan seperti pelaksanaan kebijakan saat ini, partisipasi masyarakat, serta hasil dan dampak kebijakan terhadap mutu pendidikan. Yang ketiga, evaluasi kebijakan. Menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi kebijakan pendidikan yang sudah diterapkan. Evaluasi ini menggunakan data faktual serta pandangan dari pemangku kepentingan seperti pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat luas. Yang keempat, pengembangan alternatif kebijakan. Berdasarkan hasil evaluasi, dibuat alternatif-alternatif kebijakan yang potensial untuk mengatasi masalah yang ditemukan, serta meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Yang kelima, penilaian dan pemilihan kebijakan. Menganalisis dampak dan konsekuensi dari setiap alternatif kebijakan, kemudian memilih kebijakan yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan sumber daya, dan partisipasi masyarakat. Penyusunan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pendidikan masyarakat. Yang pertama, sinergi pendidikan, di mana kolaborasi yang erat antara berbagai elemen pendidikan termasuk sekolah, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta merupakan tujuan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang saling mendukung dan memperkuat sehingga kualitas pendidikan meningkat secara holistik. Yang kedua yaitu kurikulum adaptif.
Kurikulum yang fleksibel dan responsif terhadap perubahan zaman, kebutuhan lokal, serta karakteristik unik siswa merupakan tujuan untuk memastikan bahwa pendidikan relevan dengan tantangan masa depan dan mampu mengembangkan potensi siswa secara optimal. Dengan mengintegrasikan isu-isu global seperti perubahan iklim dan keberlanjutan ke dalam materi pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan kapasitas pendidik, di mana upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru melalui pelatihan, pengembangan diri, dan dukungan yang memadai merupakan tujuan untuk menghasilkan guru yang berkualitas, inovatif, dan mampu menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Dengan cara mengimplementasikan atau menyediakan program pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan serta berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Yang keempat, akses pendidikan merata. Memastikan bahwa semua anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Demi mewujudkan tujuan untuk mengurangi kesenjangan pendidikan dan menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Yang kelima, pemberdayaan masyarakat merupakan perlibatan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dan pengembangan pendidikan di tingkat lokal yang untuk menunjukkan serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan serta memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan kebutuhan yang diaspirasi mereka. Yang keenam, perhatian khusus anak kurang mampu, memberikan dukungan tambahan kepada anak-anak dan keluarga kurang mampu agar mereka dapat berhasil dalam pendidikan dengan tujuan memastikan bahwa kemiskinan tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk meraih cita-cita mereka dengan cara menyediakan program bimbingan belajar gratis bagi siswa yang membutuhkan, memberikan bantuan berupa seragam, buku, dan perlengkapan sekolah lainnya, serta mengadakan kunjungan rumah untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada keluarga. Yang ketujuh, penguatan regulasi dan pendanaan, memperkuat kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung pendidikan serta meningkatkan investasi dalam sektor pendidikan, merupakan tujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang stabil, berkelanjutan, dan berkualitas, dengan cara merevisi undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pendidikan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya adalah tantangan dan langkah strategis. Yang pertama, kerjasama antar lembaga pendidikan. Kerjasama ini memberikan manfaat yang besar, yaitu dapat memperkaya pengalaman belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan. Jika kerjasama ini terus berkembang, maka lembaga pendidikan dapat terus menjadi pusat inovasi dan bermakna bagi generasi mendatang. Yang kedua itu ada optimalisasi teknologi pembelajaran. Di era digital ini, penggunaan teknologi adaptif dalam pembelajaran semakin menjadi perhatian utama. Teknologi bukan hanya mempermudah proses belajar mengajar, namun juga bisa menciptakan pengalaman belajar yang optimal. Yang ketiga, peningkatan peran pemerintah daerah. Dengan diberlakunya otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengelola urusan pendidikan secara mandiri, termasuk mengikut sertakan masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Namun, masih banyak ketimpangan akses antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran pendidikan secara proporsional dan strategis agar masalah ini teratasi. Yang keempat, keterlibatan komunitas lokal. Komunitas memiliki dampak langsung pada kemajuan pendidikan, dapat berperan sebagai penentu dalam menyuarakan kebutuhan sarana pendidikan yang memadai. Namun, seringkali peran komunitas dalam mendukung pendidikan lokal diabaikan. Hal ini dapat teratasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam mendukung pendidikan. Yang kelima adalah program pelatihan pendidik sistematis. Tahapan kebijakan pendidikan adalah proses sistematis yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, evaluasi, dan revisi kebijakan. Kementerian Pendidikan menyediakan beberapa program pelatihan bertujuan meningkatkan kompetensi, juga meningkatkan mutu dan akses pendidikan. Kesimpulan,
Kebijakan pendidikan masyarakat di Indonesia bertujuan pemerataan akses dan peningkatan mutu sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, menekankan peran serta masyarakat dan desentralisasi agar responsif terhadap kebutuhan lokal dan meningkatkan SDM. Analisis kebijakan melibatkan pemangku kepentingan dan untuk identifikasi masalah, kajian alternatif, dan penilaian efektif. Rekomendasi berorientasi pada mutu, pemerataan, dan pemberdayaan masyarakat melalui manajemen berbasis sekolah dan pemberdayaan daerah. Tujuannya menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, demokratis, dan adaptif.